Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2211. Melihat ke atas lereng, dia hanya bisa melihatnya samar-samar. Ada sedikit kedipan fluorescen di bagian atas, tetapi dia tidak dapat melihat apa kedipan fluorescen itu. Satu lagi. Sebuah suara asing tiba-tiba datang dari telingaku. Jack tiba-tiba melihat ke belakang, dan melihat banyak orang berdiri di sekitar. Untungnya, tempat itu cukup luas. Itu lebih lebar dari alun-alun di depan sekte bipolar. Dia juga bisa berdiri di sini. Tangannya sedikit gemetar, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Jack tidak bisa beradaptasi dengannya. Itu sudah dekat, dan dia akan bertarung sampai mati. Mungkin dia akan terluka parah dan jatuh ke tanah, atau bahkan terbunuh di tempat, dan dia akan datang ke tempat aneh ini di detik berikutnya. Masih ada orang asing yang tidak saling kenal berdiri di sekitar. Meskipun mereka memiliki pakaian yang berbeda, Jack juga memiliki pemahaman umum tentang si Xuanzu selama ini. Dilihat dari pakaiannya, orang dapat mengetahui bahwa beberapa dari orang-orang ini berasal dari Sekte Chiba, Sekte Hunyuan, dan Sekte Bipolar yang dia kenal. Yang lain Jack tidak mengetahuinya pada pandangan pertama. Setelah mempelajari dengan cermat, dia tahu bahwa itu adalah dari Sekte 10.000 mayat. Jack mendongak dan menghitung sedikit di dalam hatinya. Dia mungkin memperkirakan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir, dan orang-orang ini seharusnya adalah jumlah dari sumber daya yang telah memasuki alam rahasia. Dengan kata lain, semua orang yang memasuki alam rahasia sumber daya terkonsentrasi di sini. Bang bang bang. Ada suara teredam demi satu, dan Jack melihat ke arah suara itu, dan melihat beberapa orang jatuh dari tengah ruang kosong di depannya. Begitu mereka jatuh, mereka semua tercengang seperti Jack dalam kondisi yang sama pada saat itu. Mereka tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini. Di mana ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Mengapa kamu ada di sini, saudara Wang Chaonian? Aku tidak di sini, di mana aku? Tidakkah kamu melihat bahwa semua orang yang memasuki alam rahasia sumber daya terkonsentrasi di sini? Orang-orang yang baru saja masuk ke sini, setelah beberapa percakapan singkat dengan orang yang mereka kenal, segera memahami situasi mereka, Jack menghela nafas lega, dan secara tidak sadar ingin menemukan tempat terpencil, dan tidak ingin memiliki banyak kontak dengan kerumunan. Tetapi pada saat ini, beberapa tangisan tiba-tiba datang dari kejauhan. Kakak senior, ada apa denganmu? Kenapa kamu terluka seperti ini? Kakak 13. Kamu bangun. Sekarang aman. Kamu segera bangun. Jack mengikuti reputasinya, dan melihat dua orang di depannya yang terluka parah dan mengalami koma. Mereka juga dipindahkan ke sini. Salah satunya disebut kakak senior 13. Wajahnya tak bernyawa dan dadanya tidak lagi berfluktuasi. Orang ini seharusnya benar-benar mati. Tanpa diduga, bahkan mayatnya akan dipindahkan ke sini. Setelah memikirkannya, Jack mengerutkan kening dan tanpa sadar mencari pria bertopeng itu. Dia melihat bahwa dia berada sekitar 50 atau 60 meter darinya. Pria bertopeng itu berdiri tegak, menatapnya dengan sepasang mata gelap. Mulut Jack berkedut, diam-diam senang bahwa energinya datang tepat waktu. Kalau tidak, jika kedua orang itu bertarung, mereka mungkin terluka sekarang. Untungnya, semua orang terkonsentrasi di sini, dan tidak akan mudah untuk mencoba lagi. Bab 2212. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Mengapa semua orang berkumpul di sini? Dengan kemampuan yang begitu hebat, adalah mungkin untuk memicu badai seperti itu di alam rahasia sumber daya, dan untuk memusatkan semua orang di sini, dan hanya pemilik alam rahasia sumber daya yang dapat melakukannya. Dia tidak tahu ide apa yang dibuat oleh pemilik alam rahasia sumber daya ini. Pada saat ini, pikiran Jack melintas melalui apa yang dikatakan Penatua Changsun kepada Jack sebelumnya. Ranah rahasia sumber daya ini sangat mungkin menjadi tempat warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar pendahulunya. Alasan mengapa dia meninggalkan tempat ini adalah untuk menemukan orang yang dapat mewarisi mantelnya. Apakah itu benar-benar membiarkan Penatua Changsun menebaknya? Saat dia memikirkannya, sebuah suara tua tiba-tiba meledak di telinga semua orang, suara ini dengan aura yang tak tertandingi. Semua gua teleportasi ditutup. Jika kamu ingin kembali, kamu harus menemukan jalan keluar sendiri dan memberimu pengingat bahwa tempat di mana kamu memasuki lereng Sengsu adalah tempat kamu bisa pergi. Kalimat ini membingungkan, tetapi dapat ditebak makna umumnya. Semua gua teleportasi ditutup. Apa itu gua teleportasi? Mungkinkah mereka memasuki gua luar angkasa dari alam rahasia sumber daya? Semua gua spasial telah ditutup. Kemudian mereka tidak bisa kembali. Jika mereka ingin kembali, mereka harus menemukan lereng Sengsu sendiri. Di manakah lokasi lereng Sengsu? Beberapa kata ini tidak diragukan lagi adalah bom, meledak di hati semua orang, dan kebisingan diskusi langsung memenuhi telinga Jack. Gua teleportasi yang dikatakan suara ini seharusnya adalah gua luar angkasa tempat kita memasuki alam rahasia sumber daya. Setelah ditutup, bukankah mustahil untuk keluar? Aku bilang kamu mendengarkan orang lain, mengapa kamu hanya mendengarkan setengah kalimat? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan barusan? Meskipun gua teleportasi ditutup, bisakah kamu kembali dengan cara lain? Tempat kita memasuki lereng Sengsu adalah tempat di mana kita bisa kembali. Di mana lereng Sengsu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Itu adalah tanah padat di alam rahasia sumber daya. Aku tidak tahu. Lagi pula, karena dia telah mengatakan segalanya, tidak mungkin untuk keluar melalui gua luar angkasa. Kalau begitu kita tidak akan dikurung langsung sampai mati. Bagaimana bisa? Diskusi tidak ada habisnya.
Yang dikhawatirkan semua orang adalah bagaimana cara keluar, apakah mereka tidak bisa keluar. Mengapa dia harus menutup gua teleportasi, dan apa tujuan menutup gua teleportasi? Masalah yang dibahas ini tidak terlintas di hati Jack, dan dia juga sangat ingin tahu, mengapa dia harus menutup gua luar angkasa. Mungkinkah ada tujuan lain? Suara tua itu tidak memberi semua orang banyak waktu untuk berdiskusi. Dia terus berkata dengan suara tua dan tenang, lereng setinggi 300 meter di depan Anda adalah lereng Sengsu. Anda berada di kaki lereng Sengsu. Setelah 1 jam, lereng Sengsu akan terbuka, dan kalian semua harus memanjat lereng Sengsu. Lereng Sengsu totalnya 300 meter. Setiap 30 kaki, seorang prajurit Sengsu akan muncul di depan Anda. Anda harus mengalahkan Void Warrior sebelum kamu bisa melanjutkan pendakian. Anda akan menemukan 9 prajurit hantu di sepanjang jalan Anda, tetapi hanya 1 orang yang naik ke atas, dan hanya 1 yang naik ke atas, yang bisa mendapatkan hadiah dari lereng hantu. Hadiah ini sangat penting bagi Anda di dunia ini. Bab 2213. Ketika membicarakan hal ini, suara tua itu tiba-tiba berhenti. Setelah mendengar kata-kata suara tua, hati semua orang tiba-tiba melonjak, dan sepasang mata menatap bagian atas lereng Sengsu. Beberapa benda fluorescen yang berkedip itu seharusnya menjadi hadiah yang dikatakan suara tua itu. Karena itu adalah hadiah yang ditinggalkan oleh penguasa alam rahasia sumber daya, itu secara alami kaya. Suara tua itu sepertinya ingin membangkitkan selera semua orang dengan sangat lambat, dan melanjutkan perlahan, hadiahnya terlalu banyak, jadi saya tidak akan menjelaskannya satu persatu, tetapi katakan saja beberapa yang lebih umum, termasuk pil roh tingkat ke-8 dan pil tingkat ke-7. Rumput roh, buah tianxiang, rumput 100 jiwa. Ada juga 5 inti spiritual dari Dewa Padat. Begitu para penonton gempar mendengar pernyataan ini, mata semua orang melebar karena kegembiraan, air liur mengalir keluar dari mulut mereka, dan mata serakah mereka tertuju pada bagian atas lereng Sengsu. Hadiah paling umum bahkan termasuk Wan Po dan pil 8 pin. Ada juga rumput roh 7 tingkat dan 5 inti binatang roh padat. Jika barang-barang ini terjual habis, entah berapa banyak poin kontribusi sekte yang dapat ditukar. Bahkan jika pil peringkat 8 ditempatkan pada para tetua, itu semua adalah hal yang berharga. Hampir semua orang cemburu, dan beberapa orang mulai bernapas dengan cepat. Sebagian besar orang yang hadir sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dan merasa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bercita-cita. Meskipun suara tua mengatakan bahwa hanya 1 orang yang bisa mendapatkan harta ini, itu masih tidak bisa membunuh kegembiraan semua orang. Banyak orang berpikir bahwa dia adalah orang dengan bakat terbaik, tetapi Jack jauh lebih tenang, karena dia peduli dengan hal-hal lain di dalam hatinya. Lereng panjang yang menjulang ini ternyata disebut lereng Sengsu, apakah itu kebetulan atau tak terhindarkan? Dia menemukan bahwa setelah tiba di Suanzu Barat, dia menemukan banyak hal yang berkaitan dengan alam kekosongan ilahi. Setelah memasuki alam rahasia sumber daya, ada tes yang disebut Divine Void Pu. Di Divine Void Slope, bahkan ada Divine Void Warrior yang kental. Jika ini kebetulan, itu terlalu kebetulan. Jika ini bukan kebetulan, maka alam rahasia sumber daya ini terkait erat dengan alam Void Dewa. Setelah memikirkan ini, pemandangan di bawah tebing Duancang muncul di benaknya lagi. Formasi tertekan si Jue yang seharusnya tidak muncul di dunia ini, dan mayat yang terukir rune di luar formasi tertekan si Jue, semua tanda menunjukkan bahwa Suanzu Barat ini pasti terkait dengan alam Void Dewa di zaman kuno. Jangan senang terlalu dini. Setelah mendaki lereng Sengsu, seni bela diri Anda yang dimobilisasi dengan esensi sejati akan ditekan sampai batas tertentu. Kata suara tua itu. Akankah seni bela diri yang dipromosikan dengan esensi sejati akan ditekan? Sepertinya kalimat ini memiliki motif tersembunyi. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang secara tidak sadar mengunyahnya dalam hati. Mata Jack melebar dalam sekejap, dan sebuah pikiran melintas di benaknya, tetapi Jack tidak yakin apakah pemikiran ini benar. Suara tua itu melanjutkan, Anda diberi 1 jam untuk beristirahat, dan setelah 1 jam untuk menyalakan semangat para dewa tepat waktu. Ingat, semua orang akan bertarung melawan 9 prajurit dewa. Dan Anda harus memanjat 300 kaki. Setelah mengatakan ini, suara tua terdiam, seolah-olah tidak pernah muncul. Setiap orang akan memiliki waktu istirahat 1 jam. Sebagian besar orang tidak mengkonsumsi banyak kekuatan fisik, dan tentu saja tidak peduli dengan kegelisahan. Setelah suara tua menghilang, hampir semua orang tidak bisa membantu tetapi mulai mendiskusikan masalah mendaki lereng Sengsu untuk sementara waktu. Poin utama dari diskusi semua orang adalah siapa suara tua ini dan apa tujuan mendirikan lereng Sengsu ini. Apa hadiah terbaik yang bisa mereka dapatkan setelah mendaki? Jack mengerutkan kening dengan erat, dia mendekati lereng Sengsu selangkah demi selangkah, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas lereng-lereng Sengsu. Bab 2214. Karena tubuh asli lereng Sengsu ditutupi oleh lapisan tipis kabut, dia tidak bisa melihat dengan tepat terbuat dari apa lereng Sengsu. Tepat saat dia berkonsentrasi pada masalah ini, cahaya jernih tiba-tiba datang dari telinganya. Suara, saudara muda Jack, kan? Jack menoleh dengan ganas, dan melihat seorang pria tampan berdiri di belakangnya mengenakan kostum seorang murid bipolar, menatapnya dengan ramah. Pria itu memperkenalkan dirinya, dan Jack tahu bahwa orang ini adalah Li Yongnian, murid langsung sekte bipolar, dan Li Yongnian terlihat jauh lebih baik daripada Ouyang Yong. Li Yongnian berbalik dan menunjuk ke posisi 100 meter di belakangnya, murid kita dari sekte bipolar semuanya bertemu di tempat itu, jadi pergilah. Jack mengangguk.
Lagi pula, sebagai murid sekte bipolar, jika dia tidak pergi dengan kerumunan saat ini, dia mungkin diganggu oleh orang lain. Untuk menyelamatkan masalah ini, dia mengikuti Li Yongnian sebagai murid sekte bipolar ke tempat berkumpul. Li Yongnian berada di peringkat keempat di antara murid langsung sekte bipolar. Dia adalah yang terkuat yang dikirim oleh sekte bipolar untuk memasuki alam rahasia sumber daya kali ini. Kemudian, Jack juga menanyakan detail Ouyang Yong. Dia peringkat ke-9. Bagian tengah adalah keberadaan ekor bangau. Ketika semua orang yang memasuki alam rahasia sumber daya ditarik ke lereng Sengsu oleh energi abu-abu, banyak orang telah memasuki alam rahasia sumber daya selama beberapa hari, dan mereka juga menghadapi banyak bahaya. Bahaya ini mungkin datang dari monster atau orang lain. Kecuali sekte bipolar, sekte lain sedikit banyak menderita kerugian, tetapi para murid sekte bipolar semuanya utuh, bahkan tidak ada satu pun yang terluka. Setelah Jack dibawa ke konsentrasi sekte bipolar, orang lain memandang mata Jack dengan agak halus. Lagi pula, Jack tidak terlalu akrab dengan mereka, dan tidak butuh waktu lama bagi Jack untuk memasuki sekte bipolar. Sebelum dia menjadi murid tertutup Penatua Changsun, dia hanyalah murid luar. Dibandingkan dengan Jack, mereka lebih akrab satu sama lain, bagaimanapun, mereka datang selangkah demi selangkah. Di antara orang-orang Jack yang paling akrab, hanya ada dua saudara laki-laki, Ouyang Yong, hubungan mereka dengan Jack sangat buruk. Kupikir aku tidak bisa melihatmu di sini sama sekali. Sepertinya kamu beruntung. Basis kultivasi bawaanmu tidak dibunuh oleh orang lain dengan satu pedang, atau ditelan oleh monster. Ouyang Yong berkata dengan aneh. Ketika dia membuka mulutnya seperti ini, para murid sekte bipolar lainnya yang langsung tertarik melihat ke atas, dan mata mereka bolak-balik pada Ouyang Yong dan Jack, dan banyak orang ingin tahu tentang bagaimana kedua orang yang tidak memiliki hubungan sosial ini memiliki musuh mereka. Sudut mulut Jack berkedut, dan dia tahu bahwa Ouyang Yong tidak akan pernah membuat dirinya nyaman setelah melihatnya. Tapi Jack bukan tipe orang yang dibantai oleh orang lain. Ouyang Yong ini telah menyusahkan dirinya beberapa kali. Jika dia tidak melawan, Ouyang Yong hanya akan meningkatkan kekuatannya. Jack terkekeh dan berkata dengan nada datar, satu sama lain. Dengan empat kata ini, wajah Ouyang Yong yang awalnya ingin melihat lelucon tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah ditampar beberapa kali. Wajah berani Ouyang menjadi gelap, bocah bau. Kamu sangat berani. Jack menatap Ouyang Yong dengan dingin, apa yang aku katakan? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sangat berani. Aku hanya mengatakan satu sama lain. Mungkinkah kamu hanya bisa menghinaku, tetapi aku tidak bisa melawan? Bab 2215. Ouyang Yong melambaikan lengan panjangnya. Jika bukan karena orang lain di depannya, dia ingin bergegas untuk meraih kerah Jack dan menamparkan Jack dua kali. Kamu telah menentangku beberapa kali, kamu benar-benar berpikir aku tidak benar. Apakah kamu melakukannya? Bahkan jika kamu dilindungi oleh Penatua ke-11, di mata murid langsung kami, kamu masih bukan apa-apa. Jika aku ingin kau mati, aku bisa melakukannya dengan mudah. Ouyang Yong menggertakkan giginya, seolah-olah dia akan menelan Jack dalam satu gigitan. Jack mencibir. Ouyang Yong ini benar-benar tidak punya otak, bisakah hal seperti ini dikatakan? Membunuh saudara sekte yang sama, hal semacam ini akan dihukum berat dimanapun itu ditempatkan, dia bahkan mengatakannya tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan, wajah Li Yongnian sulit untuk dilihat. Dia menoleh dengan tiba-tiba, dengan suara tajam, saudara muda Ouyang Yong, harap berhati-hati. Saudara-saudara dari sekolah yang sama, bagaimana kamu bisa saling membunuh? Bahkan jika ada perselisihan antara kamu dan saudara muda Jack, bicarakan saja. Di alam rahasia sumber daya, bagaimana kamu bisa bertarung dan membunuh dengan saudara sekte yang sama? Persaingan di antara para murid dalam sekte secara alami didorong oleh sekte senior. Bagaimanapun, persaingan yang ketat dapat mendorong peningkatan kultivasi mereka, tetapi mereka dapat saling membunuh di luar sekte, maka itu tidak dapat dimaafkan. Ouyang Yong tampaknya sangat cemburu pada Li Yongnian, sudut mulutnya berkedut, dan dia dengan enggan menatap Li Yongnian, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Jack. Kakak senior Li Yongnian benar, tetapi aku juga terganggu olehnya. Aku diganggu oleh anak ini di mana-mana, jadi aku mengucapkan kata-kata ini dengan tergesa-gesa. Jack mengangkat alisnya. Orang ini benar-benar menjadi hitam dan putih. Jelas bahwa dia membuat masalah untuk dirinya sendiri di mana-mana, mengatakan seolah-olah dia mengalami masalah dengannya. Jika ini dikenakan pada orang lain, dia mungkin tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Masalahnya mengatakan masa lalu sudah berakhir, tetapi Jack tidak mau menanggungnya. Dia berbalik ke samping untuk menghadapi Ouyang Yong, kata-kata kakak senior Ouyang Yong salah. Jelas bahwa Anda telah membuat masalah bagi saya. Mengapa Anda mengatakannya, seolah-olah saya membuat masalah bagi Anda? Ini seperti setelah saya berjalan dan tidak mengatakan apa-apa, Anda hanya menertawakan saya dengan yin dan yang. Apakah ini membuatku menyusahkanmu? Apakah saya mencubit mulut Anda dan membiarkan Anda mengatakan hal-hal ini? Saya baru saja membantah Anda, satu sama lain, dan Anda diledakkan seperti kucing yang ekornya diinjak. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid sekte Suangji memandang Jack dengan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Jack tidak akan memberikan wajah apapun dan berbicara dengan sangat buruk. Semua orang tiba-tiba melihat mereka berdua dengan ekspresi yang dalam di wajah mereka. Tampaknya hal ini tidak dapat dilakukan sekarang. Ouyang Yong sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam, dan tangan kanannya sedikit gemetar, kamu mencari kematian.
Jack mencibir, kakak senior Ouyang Yong mengatakan bahwa dia serius. Saya tidak pernah mencari kematian, tetapi orang lain ingin menemukan kematian bersama saya, tetapi saya tidak pernah berhenti. Alis Li Yongnian berkerut, dan dia melirik Jack tanpa daya. Dia tidak menyangka bahwa Jack tidak khawatir. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-kata Jack. Jangan bertengkar dengan kalian berdua tidak akan bisa makan. Begitu kalimat ini keluar, Ouyang Yong menutup mulutnya. Hanya saja kata-kata Jack membuatnya hampir muntah darah. Meskipun mulutnya tertutup, matanya menatap tajam ke arah Jack, seolah menggigit sepotong daging pada Jack. Bab 2216. Jack benar-benar mengabaikan mata Ouyang Yong, menoleh ke satu sisi, dan tidak melihat ke sisi Ouyang Yong. Dia berjalan 2 langkah ke depan dan datang ke daerah pinggiran tempat para murid sekte bipolar berkumpul. Dia tidak ingin bergaul dengan orang-orang ini, dia hanya ingin diam-diam menunggu lereng Sengsu dibuka. Episode kecil ini membuat suasana di antara para murid sekte bipolar sedikit serius. Zhao Pingchuan, murid pertama dari sekte dalam, pertama-tama melirik Jack, lalu menoleh dan tersenyum pada semua orang. Suara itu baru saja mengatakan bahwa begitu Anda menginjak lereng Sengsu, seni bela diri yang didorong oleh esensi sejati akan menjadi ditekan. Apa arti kalimat ini? Zhao Pingchuan mengubah topik pembicaraan, dan semua orang secara alami mengikuti insiden itu. Adik Ouyang Yong, Ouyang Hua berkata, aku pikir dia bersungguh-sungguh. Dia memberitahu kita bahwa selama kita menginjak lereng Sengsu, kita sedang berpameran. Seni bela dirinya akan ditekan. Saat bertarung dengan prajurit imajiner itu, dia juga akan tertahan di mana-mana. Li Yongnian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika ini masalahnya, maka dia berkata secara langsung, selama dia mendaki lereng Sengsu, dia akan ditekan, jadi mengapa repot-repot mengatakan bahwa senjata yang diaktifkan dengan esensi sejati akan ditekan. Ini jelas berarti ada sesuatu dalam kata-katanya. Setelah mendengar diskusi mereka, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Pikiran yang melintas di hatinya menjadi lebih kuat. Jika dia benar, lereng Sengsu ini benar-benar memiliki hubungan yang tidak jelas dengan ranah Sengsu. Karena itu ada hubungannya dengan alam kekosongan ilahi, maka ketika dia memikirkan hal ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki di sekelilingnya. Dia menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa 5 atau 6 orang telah datang ke tempat berkumpulnya murid sekte bipolar mereka. Melihat pakaian dari 5 atau 6 orang, mereka tahu bahwa orang-orang ini berasal dari sekte Hunyuan, dan perselisihan antara sekte Hunyuan dan sekte bipolar, tetapi semua murid sekte utara tahu betul, bahkan para murid dari sekte selatan semua tahu 1 atau 2 sekte Erzong di utara. Ketika para murid sekte Hunyuan datang ke tempat berkumpulnya para murid sekte bipolar dengan agresif, mereka langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. Orang yang berdiri di depan harus menjadi pemimpin sekte Hunyuan. Orang lain itu tinggi dan tampan, terlihat seperti lelaki tua yang tampan di dunia fana, tetapi ekspresi orang itu sangat serius. Orang yang berdiri di belakang orang ini, Jack sangat akrab dengannya, Lin Wuncong. Hanya saja Lin Wuncong dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, lengan kanannya diperban dengan ketat, dia pincang ketika dia berjalan, pipi kirinya bengkak, dan dia terluka pada pandangan pertama. Setelah Wang Fengan meninggal, Jack hanya menoleh dan melarikan diri. Dia berlari di depan, dan pria bertopeng mengejarnya. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Dia tidak tahu lagi apa yang terjadi pada Lin Wuncong dan yang lainnya setelah dia pergi. Tapi sekarang melihat luka di tubuh Lin Wuncong, dia juga bisa tahu bahwa setelah dia pergi, mereka tidak tahan dan dilukai oleh murid-murid sekte 10.000 mayat. Lin Wuncong menyapu lingkaran sekte bipolar, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Jack, dia adalah Jack. Lin Wuncong menunjuk Jack dan berkata. Jack mengerutkan kening, tidak ada gumaman di hatinya, apa maksudnya? Wu Qianjun menyipitkan matanya, menatap Jack dari atas ke bawah, lalu menatap Li Yongnian. Dia memeluk tinjunya pada Li Yongnian, dan Li Yongnian juga mengangguk sambil tersenyum, seolah menyapa pihak lain, tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang-orang ini tidak baik. Lagi pula, ada begitu banyak keterikatan antara sekte bipolar mereka dan sekte Hunyuan, pihak lain tidak bisa datang untuk menyambutnya secara khusus, lagi pula, tidak ada persahabatan di antara mereka. Namun, ada beberapa hal yang harus diperkenalkan. Li Yongnian tertawa, menunjuk ke pemimpin yang berdiri di depan dan berkata, ini Wu Qianjun, murid langsung dari sekte Hunyuan. Bab 2217. Setelah mengatakan ini, Li Yongnian mengalihkan pandangannya ke Jack lagi, melirik Jack dengan rasa ingin tahu dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Wu Qianjun mencibir, tetapi tidak mengatakan hal buruk, lalu memandang Jack dan berkata, ini adalah saudara muda Jack, saudara muda kami Wang Fengan dari sekte Hunyuan sudah mati, tahukah Anda? Jack mencibir di dalam hatinya, berpikir bahwa dia secara khusus mencari apa yang terjadi dengannya. Ternyata itu karena kematian Wang Fengan. Jack mengangguk tanpa menyembunyikan. Aku tahu, aku melihatnya mati dengan mataku sendiri, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah aku yang membunuhnya? Mata Lin Wuncong sedikit berkedip ketika dia melihat Jack, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali. Wu Qianjun mendengus pelan, ini salah. Pada saat itu, tidak ada yang melihat bagaimana saudara muda saya Wang Fengan meninggal. Hanya Anda yang paling dekat dengannya, dan hubungan antara Anda berdua masih sangat buruk. Saya ingin bicara tentang kematiannya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, tidak ada yang akan mempercayainya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah polos Jack tiba-tiba menjadi sedikit dingin.
Apa arti kalimat ini? Dia akan dianiaya. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Wang Feng'an meninggal selain Jack. Jelas Wang Feng'an yang datang untuk membunuhnya sendiri, tetapi hanya memberinya tumpangan. Mengapa dia jatuh padanya? Jack mencibir, suaranya tanpa sadar mengangkat beberapa poin. Apa yang dikatakan senior Wu Qianjun ini benar-benar lucu. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku membunuh Wang Feng'an? Bukankah saudara di sebelah Anda memberitahu Anda bahwa ketika Wang Feng'an meninggal, saya juga diserang dari belakang dan belakang? Semua orang berkelahi saat itu. Saya tidak bertarung dengan murid-murid sekte 10.000 mayat, jadi saya berbalik dan membunuh Wang Feng'an. Wu Qianjun menyipitkan matanya, tapi adik laki-lakiku melihat dengan matanya sendiri bahwa kamu melemparkannya ke bawah dan melarikan diri sendiri. Semua serangan jatuh pada adik laki-lakiku, tetapi kamu selamat. Wajah Jack menjadi hitam dengan kata-kata ini. Wu Qianjun juga bisa mengucapkan kata-kata ini. Haruskah dia tinggal dan mati bersama dengan Wang Feng'an? Semua orang ingin bertahan hidup. Dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Wang Feng'an, dan dia memiliki kebencian dengan Wang Feng'an. Mengapa dia harus mati bersama Wang Feng'an? Ini benar-benar konyol. Dia merasa Wu Qianjun ada di sini untuk mencari kesalahan. Li Yongnian mengerutkan kening, mengalihkan pandangannya ke Jack, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Bagaimana dengan kematian Wang Feng'an? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Jack menghela nafas pasrah dan hanya menceritakan kisah sebelumnya. Setelah Li Yongnian mendengarkannya, dia menoleh untuk melihat Wu Qianjun, matanya sedikit tidak ramah. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa Wu Qianjun ada di sini untuk mencari kesalahan. Dilihat dari situasi saat itu, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Jack. Wang Feng'an meninggal karena kecepatan pelariannya tidak cukup cepat, dan dia tidak ada hubungannya dengan Jack. Meskipun Li Yongnian tidak akrab dengan Jack, bagaimanapun, dia juga seorang murid dari sekte bipolar. Wu Qianjun, seperti ini, sengaja mencari masalah, dan dia mencari masalah tanpa alasan. Suara Li Yongnian juga sedikit dingin, kakak senior Wu Qianjun, kata-katamu terlalu berlebihan. Awalnya, saudara muda Jack tidak banyak berhubungan dengan Wang Feng'an. Mereka hanya sementara dalam aliansi. Bab 2218. Jika ada kesempatan untuk melarikan diri, saya secara alami akan menangkapnya. Mendengarkan apa yang Anda maksud, junior saya tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa mati dengan Wang Feng'an. Tidakkah menurut Anda itu agak tidak masuk akal bagi Anda untuk mengatakan ini? Li Yongnian langsung mengucapkan kata-kata, tidak masuk akal untuk membuat masalah. Setelah Wu Qianjun mendengar ini, wajahnya secara alami tidak terlihat bagus, jadi dia bersenandung dan mengangkat dagunya. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang melihat situasi pada waktu itu. Saya hanya secara khusus meminta Guo Sanyi, seorang murid dari Sekte Chiba, untuk memahami situasinya. Dia mengatakan bahwa dia melihat Anda dengan matanya sendiri pada saat itu, dan dia bisa menyelesaikan serangan lawan terlebih dahulu, lalu kabur. Tapi Anda tidak melakukan itu. Anda membiarkan saudara muda saya Wang Feng'an menanggung semua serangan, menyebabkan dia mati, tetapi Anda melarikan diri. Setelah mendengarkan ini, sudut mulut Jack sedikit bergetar. Pada saat ini, Jack sangat marah sehingga dia tidak bisa tertawa atau menangis. Dia bisa dimengerti saat itu. Tepat ketika Jack ingin membantahnya dengan keras, Ouyang Yong berkata dengan nada tenang, saudara muda Jack, kamu salah melakukan ini. Bahkan jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak boleh menjebak orang lain. Jack menoleh dengan tiba-tiba dan menatap Ouyang Yong dengan mata dingin, tetapi Ouyang Yong memandang Jack dengan sangat tenang, sepertinya dia akan membuatnya kesal. Setelah mengatakan kalimat ini tidak cukup, dia melanjutkan, menurut pernyataan Anda berlima telah membentuk aliansi pada saat itu. Bahkan jika dia bukan saudara magang sesama Anda tidak boleh melakukan ini. Ini adalah penculikan moral, dan ini adalah postur yang tidak terlalu besar untuk melihat kegembiraan. Ouyang Yong sengaja meninggikan suaranya sedikit, agar semua orang di sekitarnya bisa mendengar dengan jelas, dan itu juga membuat banyak orang di sekitarnya. Mata orang-orang tertarik. Semua orang perlahan mulai berkumpul di sini. Beberapa orang memeluk lengan mereka dan menunjuk Jack dan mulai bergumam. Meskipun suaranya tidak keras, mata yang menghina itu melihat ke atas. Li Yongnian mengerutkan kening dan menatap Ouyang Yong dengan sedikit kemarahan, tetapi Ouyang Yong sepertinya tidak melihat apa-apa, dan dia masih memiliki ekspresi yang tidak terlalu besar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Dia mengulurkan tangannya di cincin penyimpanannya, dan kipas lipat giok dibuka dengan selap di telapak tangannya. Dia memegangnya di telapak tangannya dengan sangat santai dan mengguncangnya. Jelas bahwa orang yang berkultivasi seni bela diri tidak takut dingin dan panas, tetapi dia masih bisa mengipasi dengan penuh semangat. Jack menatap Ouyang Yong dengan mata dingin, dan tiba-tiba sudut mulutnya tersenyum, tetapi ada setengah senyum di senyum itu, dan tidak ada rasa dingin yang membuat kulit kepala mati rasa. Ouyang Yong tidak peduli apa yang Jack pikirkan tentang dia. Bagaimanapun, keluhan di antara mereka berdua tidak dapat diselesaikan, dan dia sendiri memandang rendah hal itu. Dia memeluk paha orang lain dan merasa bahwa dia melayang ke langit. Ouyang Yong terkekeh dan berkata dengan nada yang sangat canggung, saudara muda Jack, mengapa Anda melihat saya seperti ini? Apakah Anda pikir saya salah? Jika Anda pikir apa yang saya katakan salah, tunjukkan saja. Jack berkata dengan nada dingin, kakak Ouyang Yong benar-benar membuatku menatapnya dengan kagum. Demi pikiranmu sendiri, kamu bisa melakukan segalanya.
Ouyang Yong mengangkat alisnya, saudara muda Jack, apa maksudmu? Apa yang saya lakukan untuk membuat Anda mengatakan itu? Anda tidak boleh menyemprotkan orang, meskipun Anda sering menyemprotkan orang. Saya tidak peduli tentang hal-hal sebelumnya, tetapi sekarang ada orang-orang di sekitar saya. Jika Anda menyemprot orang dengan darah, itu tidak akan terlalu bagus. Ouyang Yong juga bebas. Untuk menuangkan air kotor ke Jack, dia berbohong keluar. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pasti ada festival di antara mereka berdua, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka berdua memiliki dendam. Bab 2219. Ouyang Yong tiba-tiba berkata bahwa Jack melemparkan air kotor padanya, tetapi untuk sementara, yang lain juga salah paham, berpikir bahwa Jack sebenarnya telah melakukan ini sebelumnya. Jack mengangkat alisnya, saudara Ouyang Yong benar-benar membuatku menatapku dengan kekaguman. Ketika aku menyentuh mulutku, aku bisa mengatakan apa saja. Jika kamu mengatakan aku menyemprot orang dengan darah, maka kamu memberitahu semua orang bagaimana aku menyemprot orang dengan darah. Kebohongan apa yang pernah kamu fitnah tentang dirimu? Li Yongnian menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Apakah itu untuk Jack atau sekte bipolar, itu bukan hal yang mulia. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan kata-kata Jack, mengambil 3 langkah dan 2 langkah, datang ke Ouyang Yong, dan berkata kepada Ouyang Yong dengan wajah dingin. Ouyang Yong adalah saudara laki-laki saya, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, biarkan saya dan saudara muda Jack. Sebelum Ouyang Yong menutup mulutnya, satu demi wajah Li Yongnian, dan yang lainnya karena takut dihukum oleh sekte, tetapi sekarang Jack yang menyebabkan masalah di luar, dan orang-orang datang ke pintu, dia hanya mengatakan beberapa kata, bahwa ada apa. Bahkan jika itu diketahui oleh pejabat senior sekte, dia akan membela diri, mengatakan bahwa ini adalah masalah yang disebabkan oleh Jack sendiri, tetapi dia hanya mengatakan beberapa patah kata dari sudut pandang moral. Setelah memikirkan hal ini, Ouyang Yong terkekeh dan berkata dengan acuh, saudara Li Yongnian mengatakan itu tidak baik. Saya hanya berpikir bahwa jika kita secara membabi buta melindungi Jack, kita akan kehilangan keuntungan. Jack melakukan ini memang terlalu berlebihan. Wu Qianjun juga mengikuti Ouyang Yong dan berkata, ya, Jack memang terlalu berlebihan. Selama dia membuat satu gerakan lagi, juniorku akan bisa menyelamatkan hidupnya, tapi dia sengaja menghindarinya, menyebabkan juniorku mati. Bahkan jika Anda dan adik laki-laki saya bukan saudara, tetapi mereka untuk sementara membentuk aliansi, Anda dan dia adalah rekan tim sementara, dan perilaku Anda adalah menusuk pisau dari belakang. Orang yang tidak etis sepertimu harus membayar harganya. Topi tinggi dikenakan di kepala Jack satu persatu, hampir mengkritik Jack sebagai penjahat yang tidak bermoral. Kata-kata Wu Qianjun sangat berguna untuk bermain drum. Setelah mendengarkan kata-kata ini, banyak orang di sekitarnya menatap mata Jack, dan mereka tiba-tiba tampak seperti melihat 3 pelanggaran, yang tidak tahu malu dan menjijikkan. Beberapa orang bahkan berkata tanpa menyembunyikan, pria tercela semacam ini tidak layak untuk berdiri bersama kita, dia juga tidak layak untuk bersaing dengan kita untuk harta di atas lereng Sengsu. Ya, saya baru saja mengatakannya dengan sangat masuk akal. Saya pikir ada beberapa kebenaran, tetapi saya tidak berharap menjadi orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Kata-kata tidak menyenangkan di sekitar semuanya dituangkan ke telinga Jack, tetapi ekspresi Jack tetap tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Faktanya, Jack belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tapi kata-kata semua orang membuat Wu Qianjun bersemangat. Dia hanya ingin Jack jatuh ke dalam rawa perselingkuhan ini, sehingga semua orang bisa bertarung bersama. Jack tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat Lin Wenchong yang berdiri di belakang Wu Qianjun. Lin Wenchong mengerutkan kening dan menurunkan kelopak matanya, hanya menatap tanah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sepertinya merasakan tatapan Jack, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Jack menatapnya, dia tiba-tiba melihat ke arah lain dengan hati nurani yang bersalah. Setelah melihat adegan ini, Jack mengerutkan kening. Orang ini, sepertinya ada sesuatu yang salah. Bab 2220. Semuanya mengungkapkan sesuatu yang salah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Wu Qianjun, kamu baru saja mengatakan bahwa kakak senior Guo Sanyi melihat semuanya. Lalu dia merasa sedih dan memberitahumu hal-hal ini, kan? Mata Wu Qianjun bergerak sedikit, tetapi dia dengan cepat mengangguk dengan tenang dan tenang, itu benar, saudara muda Guo Sanyi berpikir kamu telah melakukan terlalu banyak, dan perilaku tercela dan tak tahu malu semacam ini tidak dapat dilewatkan dalam pikiran siapapun. Jadi dia hanya berbicara dan menceritakan kisah kejadian ini. Jangan berdalih, mengatakan bahwa saudara muda Guo Sanyi tidak melihat apa-apa. Meskipun dia terluka parah pada saat itu, dia adalah orang yang memiliki waktu luang paling banyak. Ketika orang lain bertarung, mereka hanya peduli dengan pertempuran mereka sendiri, tetapi dia punya waktu untuk melihat kalian semua bertarung dan secara alami melihat perilaku tercela dan tak tahu malu Anda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata-kata yang benar, seolah-olah dia adalah utusan keadilan, untuk menuduh Jack, penjahat yang tak tahu malu. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Jack benar-benar tertawa terbahak-bahak. Ada penghinaan yang kental dalam tawa itu, dan dia tiba-tiba melihat ke arah di mana para murid sekte Chiba berkumpul. Dia melihat bahwa ada banyak keheningan dibandingkan dengan sisi ini. Beberapa orang sedang bermeditasi dan mengatur napas mereka. Guo Sanyi terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dengan pria bertopeng.
Sekarang dia juga sedang bermeditasi dan mengatur napasnya, wajahnya masih sangat jelek, bernapas semua agak lemah. Dia masih ingat bahwa ketika Guo Sanyi jatuh ke tanah dengan luka serius, darah yang dia muntahkan menutupi tanah di depannya. Dengan cedera serius seperti itu, dia masih memiliki niat untuk memberitahu Wu Qianjun ini. Guo Sanyi itu benar-benar tidak mungkin. Tawa Jack terlalu keras, dan Ouyang Yong segera berkata dengan sinis, "Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu berpikir bahwa orang lain berbicara langsung, kamu merasa itu sangat konyol? Tapi itu juga benar. Untuk orang seperti Anda hanya akan merasa konyol jika orang lain melakukan hal yang benar. Ini masuk akal." Bagaimanapun, Ouyang Yong sudah terbiasa memercikkan air kotor, dan dia mengucapkan semua kata makian pada Jack, dan dia masih merasa bahwa itu sama sekali tidak bertentangan dengannya. Wajah Li Yongnian berubah ungu karena marah. Ouyang Yong ini semakin berlebihan. Dia mengangkat lehernya, "Saudara muda Ouyang Yong, bisakah kamu diam? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak boleh berpartisipasi di dalamnya. Jangan lupa bahkan jika saudara muda Jack melakukan sesuatu. Dia juga saudara mudamu." Setelah mendengar ini, Ouyang Yong segera menegakkan punggungnya, "Saudara Li Yongnian benar. Tidak peduli apa yang Jack lakukan, dia adalah junior saya, tetapi bahkan junior saya tidak dapat menutupi kesetiaan semacam ini. Orang benar." Li Yongnian mendengus dingin, menutup mulutnya, dan tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, Ouyang Yong tidak akan mendengarkan, dan dia tidak bisa buru-buru menutup mulut Ouyang Yong. Dia hanya bisa membiarkan Ouyang Yong menghadapi tuduhan di sekitarnya, menghadapi mata menghina semua orang. Jack tidak memiliki banyak reaksi. Bukan karena Jack merasa acuh tak acuh, tetapi dia menemukan kunci masalahnya. Ketika Wu Qianjun bergegas untuk menanyainya sekarang, Jack merasa bahwa masalah ini agak aneh. Apakah hubungan Wu Qianjun dan Wang Fengan begitu baik? Mengapa dia berlari untuk menanyakannya? Mengapa Lin Wenchong tidak berani menghadapinya? Mengapa Guo Sanyi, yang terluka parah dan muntah darah, berlari untuk memberitahu Wu Qianjun kata-kata ini? Untuk mengatakan bahwa orang yang paling membenci Wang Fengan adalah Guo Sanyi selain dirinya sendiri. Jika bukan karena Wang Fengan mengabaikan halangannya, dan mengatakan begitu banyak, yang benar-benar membuat marah pria bertopeng itu, maka mereka telah mundur dengan aman pada waktu itu, dan tidak akan ada hal buruk di belakang. Guo Sanyi tidak akan terluka parah dan muntah darah. Lereng Sengsu akan segera dibuka, ketika semua orang akan bersaing untuk mendapatkan harta. Guo Sanyi sekarang terluka parah, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mendaki lereng Sengsu.